Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febriana dengan NPM 24592010663. Saya dari kelas 4C program studi Sistem Teknologi dan Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai Social Engineering Fraud dan CEO Fraud menyebabkan transfer dana gagal. Saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah MKSI, Manajemen Keamanan Sistem dan Informasi, yang diampu oleh Bapak Hartono, SPD MTI. Baik, kita mulai saja memasuki materi selanjutnya. Baik, kita masuk saja ke materi, yaitu Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Penanganan insiden keamanan cyber, social engineering fraud, CEO fraud menyebabkan transfer dana gagal. Selanjutnya di sini ada ringkasan eksekutif. Insiden berupa penipuan bermodus social engineering, CEO fraud, bisnis email, di mana pelaku memalsukan identitas CEO untuk menekankan staf keuangan agar mentransfer dana besar ke rekening tidak dikenal dengan dalih transaksi rahasia dan mendesak. Berkat verifikasi ulang staf keuangan dan sistem deteksi fraud, bank berhasil dihentikan sebelum dana berpindah. Namun insiden tetap dikategorikan sebagai near miss insiden yang signifikan. Selanjutnya di sini adalah latar belakangnya. Kepercayaan terhadap otoritas dan tekanan waktu adalah dua elemen, yaitu psikologis dan paling sering dieksploitasikan dalam serangan social engineering. CEO fraud, bisnis email, menyamar sebagai pimpinan puncak untuk mengarahkan staf keuangan melakukan transfer dana ke rekening yang dikendalikan pelaku. Berbeda dari serangan teknik, CEO fraud mengkapsulasikan manusia sebagai dedicated link, memanfaatkan on-scene dominan palsu, typos quitting, dan narasi urgensi kerahasiaan agar korban tak sempat verifikasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya adalah mengidentifikasi jenis, kategori insiden CEO fraud, dan selanjutnya itu ada klarifikasi tingkat keparahan severity level. Selanjutnya ada menyusun tahapan insiden responden. Selanjutnya ada root cause analisis faktor serangan. Selanjutnya ada rumusan rencana komunikasi krisis. Yang terakhir ada rekomendasi perbaikan teknik administratif. Nah, di sini ada juga ruang lingkupnya. Analisis berfokus pada skenario social engineering fraud berupa percobaan CEO fraud yang menyebabkan proses transfer gagal diskusi. Mencakup identifikasi identifikasi insiden, klarifikasi keparahan tahap insiden response, root cause inis, komunikasi krisis sehingga rekomendasi perbaikan. Selanjutnya di sini ada kronologi faktor insiden. Yang pertama ada reconnaissance, yang kedua ada spotting email, yang ketiga ada permintaan transfer, yang keempat ada verifikasi staf, yang kelima ada transfer digagalkan. Staf keuangan curiga karena gaya bahasa rekening tujuan belum pernah dipakai sebelumnya, melakukan verifikasi telepon ke nomor resmi CEO. Instruksi dikonfirmasi palsu. Bank menurut menahan transaksi karena sistem fraud detection menandainya sebagai beresiko tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis dampak terhadap segitiga CIA, yaitu ada confidentiality,
terdampak sedang. Tidak ada data sensitif dicuri, namun email palsu menyingkapkan informasi struktur organisasi dan pola komunikasi eksekutif. Yang kedua ada integrity yang terdampak tinggi, yaitu identifikasi CEO dipalsukan, information melalui dominan mirip resmi, melanggar integritas komunikasi organisasi. Selanjutnya itu ada availability, tidak terdampak, sistem email dan layanan keuangan tetap normal, transaksi hanya tertunda akibat verifikasi tambahan. Selanjutnya ada penilaian dampak dan severity level. Yang pertama ada operasional, yaitu terbatas, transaksi dihentikan sebelum dieksekusi. Yang kedua ada finansial, tidak ada kerugian langsung, ada biaya investigasinya. Yang ketiga ada reputasi, sedang sampai tinggi, jika informasi tersebar ke mitra atau investor. Yang keempat ada regulasi, yaitu rendah sampai sedang, pelapor sukarela disarankan. Selanjutnya itu ada alur insiden response. Yang pertama ada prioritization, kebijakan otoritasi filter spam dasar, kerjasama bank. Yang kedua ada identification, verifikasi kenal kedua, dan pemeriksaan header email. Yang ketiga ada containment, yaitu hentikan transfer, amankan bukti, koordinasi bank. Yang keempat ada eradication, yaitu take down dominan palsu. Yang selanjutnya itu ada recovery, yaitu validasi transaksi normal, pantau percobaan kelanjutan. Yang keenam ada lesson learned, yaitu verifikasi ganda wajib, pelatihan berkala. Selanjutnya ada timeline operasional 24 sampai 72 jam pertama. Jam ke-0 yaitu email mencurigakan diterima staf keuangan. Jam ke-1 ada verifikasi telepon, instruksi dikonfirmasi palsu. Jam ke-3 ada transaksi dilatih dan dibatalkan bersama bank. Jam ke-6 ada eskalasi ke tim IT security. Jam ke-12 yaitu ada analisis header dan email dominan palsu. Jam ke-24 dominan diblokir, peringatan internal disebar. Hari kedua laporan awal ke manajemen puncak. Hari ketiga yaitu evaluasi kontrol dan finansiasi kebijakan verifikasi ganda. Selanjutnya di sini ada akar penyebab insiden. Yang pertama ada kerentanan dieksploitasi yang belum ada di SPPF dan DKIM atau DMARC menyeluruh. Yang kedua, tidak ada dual control transaksi besar. Yang ketiga, ada minim pelatihan security awareness. Yang keempat, ada tanpa banner penandaan dominan eksternal. Selanjutnya ada kegagalan kontrol internal, yaitu yang pertama ada 4H virtual play belum konsisten. Yang selanjutnya ada stop verifikasi kenal kedua. Yang selanjutnya juga ada program wireless lemah di semua level. Selanjutnya ada belum ada rapid responding channel. Nah, di sini selanjutnya ada peta komunikasi krisis pemangku kepentingan. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada strategi komunikasi dan pelaporan regulator. Nah, di sini yang pertama ada manajemen puncak, yaitu laporan ringkas kronologi langkah
pencegahan, dan rekomendasi kontrol. Yang kedua ada staf keuangan dan karyawan, yaitu memori internal, modus CEO fraud, ciri email mencurigakan, prosedur verifikasi wajah. Yang ketiga ada bank dan mitra keuangan, yaitu koordinasi lanjut memastikan rekening dicurigai, dilaporkan, dan dipantau. Selanjutnya di sini ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama di situ ada kontrol teknis yang berisi SPPF dan DKIM dan DMCRC menyeluruh. Banner email dominan eksternal, transaction monitoring. Yang kedua ada kontrol administratif, yaitu ada stop incident dan response BEC. Yang kedua ada dual authorizer wajib. Yang ketiga ada simulasi phishing berkala. Selanjutnya ada preventif jangka panjang, yaitu ada callback verification wajib. Yang kedua ada penetration testing, social engineering. Yang terakhir ada defensive dominant retraction. Di sini selanjutnya ada strategi recovery dan kontrol tambahan. Yang pertama ada strategi recovery. Business continuity plan mencakup skenario fraud finansial. Selanjutnya ada penguatan koordinasi dengan bank untuk verifikasi cepat. Selanjutnya itu ada transparansi komunikasi internal pasca dan insiden. Selanjutnya itu ada kontrol tambahan, parade responding channel bagi staf yang mencuriga. Dan selanjutnya itu ada tanda tangan digital dan verifikasi kriptografi untuk instruktur keuangan besar. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu yang pertama ada CEO fraud adalah bentuk nyata social engineering yang mengeksploitasikan kepercayaan urgensi untuk celah teknis berdampak khusus pada aspek integrity. Yang kedua ada diklasifikasikan severity medium, berpotensi eskalasi kehit bila menyasar lebih baik staf secara bersamaan. Yang ketiga ada penanganan mengikuti 6 tahapan NIST, bukti efektif menghentikan transfer dana sebelum dieksekusi. Yang terakhir ada rekomendasi utama, yaitu SPF, DKIM, dan DMRC, dual authority, pelatihan simulasi berkala, dan penguatan budaya verifikasi di seluruh organisasi. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.